Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, para santriwati An-Naba Center Indonesia, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria, lancar setoran, mungkin hafalan, masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Iya, alhamdulillah. Pada sore hari ini kita masih melanjutkan kajian kita yang kemarin tentang haji. Kalau tidak salah kemarin kita terhenti sampai di rukun-rukun haji. Betul? Hari ini kita lanjutkan kepada materi wajib-wajib haji. Apa? Silakan dicatat apa saja wajib-wajib haji. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada istilah rukun, ada istilah wajib. Kalau di luar haji, sholat misalnya, rukun itu ya wajib. Tapi kalau dalam haji ini ada perbedaan antara rukun dan wajib. Bedanya, kalau rukun tidak dikerjakan, misalnya ada salah satu rukun tidak dikerjakan, seperti dia tidak melakukan tawaful ifadah, maka hajinya batal. Tetapi apabila wajib-wajib haji tertinggal, hajinya tidak batal, tapi yang bersangkutan wajib membayar dam. Apa? Dam itu adalah denda. Dendanya seekor kambing. Menyembelih seekor kambing harganya sekarang kurang lebih $100. 1,5 juta lah dirupiahkan. Itu perbedaan wajib dan rukun. Saya ulangi, kalau rukun-rukun haji tertinggal atau tidak dikerjakan, maka batallah hajinya. Tetapi wajib-wajib haji apabila tertinggal atau tidak dilaksanakan, hajinya tidak batal, tetapi dia wajib membayar dam atau denda dengan menyembelih seekor kambing. Jelas? Apa saja wajib-wajib haji? Silakan dicatat. Yang pertama, wajib haji itu adalah berihram dari miqat. Apa? Berihram dari miqat. Kemarin kita sudah bahas miqat artinya batas. Miqat ada dua, ada miqat makani, ada miqat zamani. Miqat makani artinya batas tempat. Jadi orang kalau mau pergi haji atau umrah, dia berpakaian ihram dan berihram itu harus dari tempat yang ditentukan itu. Itulah miqat makani, batas tempat. Jadi tidak sembarangan orang pakai ihram di sini langsung ke Mekah sana, tidak sah. Jadi ada tempat-tempat yang ditentukan oleh Nabi. Kemudian ada miqat zamani, batas waktu. Kemarin sudah kita bahas, waktu haji itu ada 3 bulan. Dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Puncaknya di bulan Zulhijjah. Sejak dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Jelas? Kemudian
tempat-tempat mikot itu yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang-orang yang mau berihram itu ada 5 tempat di sana. Hanya ada 5 tempat untuk orang yang pergi haji dari luar Mekah. Ada berapa? Ada 5 tempat. Tempat apa? Tempat mikot. Yang pertama, ada tempat mikot yang namanya Zulhulaifah. Zulhulaifah, atau dalam kurung Bir Ali. Bir Ali. Bir Ali. Bir. Bukan minuman bir. Bir Ali, itu bir itu artinya sumur. Bir Ali. Tempat mikot pertama namanya Zulhulaifah atau Bir Ali. Ini adalah tempat mikotnya penduduk Madinah atau orang-orang yang melintas lewat Madinah. Silakan dicatat. Zulhulaifah ini adalah tempat mikot, tempat berihramnya orang-orang penduduk Madinah atau orang luar Madinah yang melintas lewat Madinah. Maka tempat mikot mereka di Bir Ali atau Zulhulaifah ini. Zulhulaifah. Nanti ini keluar dalam soal-soal perlombaan kita. Ya, ini adalah tempat mikot penduduk Madinah atau orang-orang luar Madinah tapi lewat Madinah. Namanya apa tadi? Zulhulaifah atau Bir Ali. Jadi di sana ada masjid. Di Bir Ali itu ada masjid. Di sanalah orang meletakkan niat ihram. Bagi laki-laki berpakaian ihram 2 helai. 1 helai ke bawah, 1 helai buat diselendangkan. Tapi kalau perempuan pakaian ihramnya bebas. Yang penting menutup aurat. Warnanya bebas. Tidak ada seragam tertentu. Yang penting menutup aurat dari ujung kaki sampai rambut kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat daripada perempuan. Tapi kalau laki-laki pakaian ihramnya 2 helai saja. Kemarin tidak boleh pakai apa? Pakai kaos kutang tidak boleh. Pakai CD tidak boleh. Ya, hanya 2 helai saja. Itu mikot yang pertama, namanya Zulhulaifah. Tempat mikot yang kedua namanya Juhfah. Juhfah. Nah, Juhfah ini adalah tempat mikotnya orang-orang penduduk Syam. Orang Syam itu orang-orang Syria, orang Palestina, orang Yordan. Siapa masyarakat Syam yang mau pergi ke Mekah untuk umroh atau haji, maka tempat mereka meletakkan niat ihram itu adalah di Juhfah namanya. Juhfah. Wajib mereka dari sana. Sudah? Yang ketiga, tempat mikot yang ketiga namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Ini tempat mikotnya orang-orang penduduk Najd. Ini seperti orang Irak, orang Iran yang mau pergi umroh atau haji. Di sini mereka meletakkan niat ihram itu. Nama tempatnya itu Qarnul Manazil. Orang Najd. Tulisannya NAJD.
disingkat aja. Nejat atau Najd. Ini adalah tempat mikot penduduk Nejat seperti orang Irak, orang Iran, dan lain sebagainya yang melintas dari tempat ini. Yang keempat, yaitu Yalamlam. 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 Ini ada tempat bukit ini. Yalamlam ini perbukitan. Ini adalah tempat mikotnya orang-orang penduduk Yaman atau orang luar Yaman yang melintas melewati itu. Kayak kita orang Indonesia pakai pesawat terbang, kadang-kadang kita melewati wilayah Yalamlam atau juga kadang-kadang melewati Qarnul Manazil. Apabila kita langsung ke Mekah, maka wajib kita meletakkan niat ihram itu di atas pesawat 15 menit menjelang landing. 15 menit mau mendarat, kita mengatakan di atas pesawat itu labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah atau untuk berhaji. Kalau kita langsung ke Mekah nantinya. Tapi kalau kita mampir dulu ke Madinah sebelum ke Mekah, maka kita tidak perlu meletakkan niat ihram di pesawat. Kenapa? Nanti kita bisa lewat Madinah. Namanya apa tadi? Zulhulaifah. Dan itu di darat. Kalau tadi kita di atas pesawat kan? Kita meletakkan niat ihram di atas pesawat 15 menit menjelang landing itu kalau langsung tujuannya ke Mekah. Kalau ke Madinah dulu tidak perlu. Jadi Yalamlam itu kadang-kadang kita lewati. Kalau naik pesawat atau kadang-kadang kita bisa lewat dari Qarnul Manazil. Nanti diberikan aba-aba sama pramugari, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berumrah atau berhaji yang langsung ke Mekah, silakan meletakkan niat ihram di sini. Kita akan melewati Yalamlam. 15 menit lagi menjelang landing kita sudah semua mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Sudah dalam berpakaian ihram. Sejak itu tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang nanti kita bahas. Apa saja larangan-larangan berihram nanti habis ini. Yang keberapa? Yang keempat tadi Yalamlam. Tempat mikot siapa ini? Penduduk Yaman atau orang-orang yang melintas dari wilayah itu. Yang kelima, tempat mikot yang namanya Zatul Iraq. Ya, Zatul Iraq. Oh, tadi salah itu ya, yang apa tadi? Yang apa? Yang Qarnul Manazil itu Nejat itu bukan Irak ya. Itu orang-orang Teluk, wilayah Teluk itu. Saya ulangi, Ralat. Yang poin ketiga tadi itu orang-orang Teluk seperti Kuwait, Qatar, wilayah Teluk itu orang-orang dari Kuwait atau orang Qatar, itu mereka nanti akan melewati Qarnul Manazil itu. Tapi kalau Zatul Iraq ini adalah tempat mikotnya penduduk Irak atau orang Iran dan siapa saja yang melintas dari wilayah itu. Paham? Saya ulangi. Yang pertama apa tadi? Zulhulaifah atau Bir Ali. Ini tempat mikot penduduk Madinah atau orang yang melintas dari situ. Yang kedua, Juhfa. Ini tempat mikotnya penduduk Syam,
orang-orang Suriah, orang mana tadi? Yordan, orang Palestina. Dari sini mereka tempat mikotnya. Yang ketiga, Qarnul Manazil. Ini orang Nejat, orang-orang Teluk seperti orang Kuwait, orang Qatar, dan siapa saja yang melintas dari wilayah itu, di sini tempat mereka meletakkan niat ihram. Yang keempat adalah Yalamlam. Ini tempat mikotnya penduduk Yaman dan siapa saja yang melintas dari situ. Dan yang kelima adalah Dhatul Iraq, adalah tempat mikot penduduk Irak, orang-orang Iran, dan siapa saja yang melintas dari wilayah itu. Inilah 5 tempat mikot yang ditetapkan Nabi. Di luar itu tidak boleh. Jadi semua orang yang hendak berhaji atau berumrah harus meletakkan ihramnya, niat ihramnya dari tempat mikot ini. Salah satu dari 5 itu. Apabila dia tidak berihram dari tempat mikot tersebut karena tidak tahu atau karena sesuatu hal, maka dia wajib membayar dam 1 ekor kambing. Karena berihram dari mikot itu termasuk wajib haji. Paham? Iya. Itu yang pertama, wajib haji adalah berihram dari mikot. Yang kedua, wajib haji adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Musdalifah itu ya dekat-dekat Mina, dekat Arafah, itu Musdalifah. Dari Mekah kurang lebih ya 20 km lah. Musdalifah. Mabit itu artinya bermalam, nginap. Mabit itu artinya bermalam atau nginap. Yaitu malam tanggal 10 Zulhijjah. Malam tanggal 10 Zulhijjah. Itu adalah wajib haji. Kalau tidak mabit di sana, wajib membayar dam 1 ekor kambing. Sunnahnya mabit itu sampai pagi hari, sampai subuh. Ya, sunnahnya begitu. Bermalamnya wajib. Kalau sampai paginya sunnah. Ya 1 jam 2 jam bermalam di situ dianggap sudah mewakili. Musdalifah itu enggak ada apa? Enggak ada bangunan gedung di situ. Itu hanya tanah yang bebatuan. Sebagian ada yang seperti berbukit begitu. Ya gitu aja. Sebagian ada yang tenda, ada yang tidak ada tendanya. Orang di luar begitu begadang. Tapi bukan ngobrol-ngobrol. Di sana apa? Berzikir, berdoa, beristighfar, ibadah di sana, mengikuti sunnah Nabi. Itu wajib haji yang kedua. Yang ketiga, yaitu melempar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Melempar Jumrah Al-Aqabah, pakai Q, Al-Aqabah. Melempar Jumrah Al-Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. 1 tiang saja dengan 7 kali lemparan batu. Batu-batu kecil aja, jangan gede-gede. Nanti kena kepala orang bocor. Tanggal 10 Zulhijjah melempar 1 tiang, namanya Jumratul Aqabah.
yang paling dekat ke Makkah. Itu adalah wajib haji yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian wajib haji yang keempat, mabit di Mina pada malam-malam tasyrik. Mabit di Mina, bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik. Malam tasyrik itu malam ke-11, 12 dan 13. Malam ke-11, malam ke-12 dan malam ke-13. Jadi maksimalnya 3 malam bermalam di situ dan minimalnya 2 malam. Malam 11 dan malam 12. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, boleh mengambil nafar awal, yaitu dengan bermalam 2 malam saja di Mina, dan lebih bagus mengambil nafar sani, yaitu bermalam 2-3 malam di Mina. Ada istilah nafar awal, sila catat. Nafar awal adalah bermalam di Mina 2 malam. Bermalam di Mina 2 malam. Sedangkan nafar sani adalah bermalam 3 malam di Mina. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Barang siapa yang bersegera ingin meninggalkan Madinah dengan bermalam 2 malam saja di Mina, ya, fala ithma alaih, tidak ada dosa baginya. Tetapi waman ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Dan barang siapa yang ingin mengakhirkan dengan menginap bermalam 3 malam di Mina sampai malam 13, fala ithma alaihi, tidak ada dosa baginya, liman ittaqa, bagi orang yang hendak bertakwa kepada Allah. Artinya lebih utama menginap 3 malam di Mina daripada 2 malam. Kalau ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa itu? Yang keempat, mabit di Mina pada malam tasyrik. Malam keberapa tadi? Malam 11, malam 12, malam 13. Yang kelima, wajib haji yang kelima adalah melempar 3 jumrah setiap hari-hari tasyrik itu. Melempar 3 jumrah. Jumrah yang pertama namanya Jumratul Ula. Jumratul Ula. Jumratul Ula itu yang pertama, 7 batu. Melempar 7 batu dengan kalimat itu, melempar Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Itu dalam sejarah adalah melempar syaitan ketika Ibrahim digoda oleh iblis saat Ibrahim hendak menyembelih anaknya Ismail. Digoda sama iblis, dilempar sama Ibrahim. Jadi Jumratul Ula itu tiang pertama, dilempar 7 batu. Kemudian Jumratul Usta, tiang yang kedua namanya Jumratul Usta. Jumratul Usta dengan 7 batu lagi. Setiap tiang itu dilempar 7 batu. Harus kena. Ketika melempar dengan sebutan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian tiang yang ketiga namanya Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah juga dengan 7 batu. Jadi di hari-hari tasyrik itu, di saat kita bermalam di Mina di tenda, siang harinya kita pergi ke Jamarat, tempat pelemparan itu,
melempar 3 tiang. Jumratul ula 7 batu, Jumratul usta 7 batu, dan Jumratul aqabah 7 batu. Berapa jumlahnya? 21 batu. Yang kita bawa ke Jamarat adalah 21 batu. Masing-masing tiang 7 lemparan. Itu hari ke-11-nya. Besok lagi hari ke-12 melakukan hal yang sama, melempar 3 jumrah lagi. Jumratul ula, Jumratul usta, Jumratul aqabah. Bagi yang bermalam 3 malam, hari ke-13-nya melempar lagi. Jumratul ula, Jumratul usta, dan Jumratul aqabah. Berarti berapa batu semua itu? Kalau satu hari 21 kali 3, 36. Hah? 63. Terbalik ya, 36, 63. Ini wajib. Kalau dia tidak melakukan pelemparan, bayar dam. Tapi boleh, menurut ulama boleh diwakilkan. Misalnya jadwal-jadwal pelemparan istrinya uzur, sakit, boleh dibadalkan, digantikan sama suami, wakil. Tapi suaminya dulu yang melempar 7 batu setiap tiang. Setelah dia melempar baru mewakilkan istrinya. Begitu. Sebab kalau tidak, tebus dengan menyembelih seekor kambing. Karena itu wajib haji. Yang keberapa? Yang keenam, wajib haji itu adalah tawaf wada. Tawaf wada artinya tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan. Ini orang sudah mau pulang ke tanah air ini. Jadi sebelum meninggalkan Mekah, dia wajib tawaf dulu di Ka'bah 7 kali putaran. Yang dimulai dari Hajarul Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Batu hitam yang diletakkan di sudut Ka'bah. Nanti kita lihat visualisasinya, saya buat nanti setelah kita selesai teori ini. Jadi orang kalau mau pulang ke tanah air, wajib dia melakukan tawaf, namanya tawaf wada, tawaf perpisahan, pamit. Ya Allah, jangan engkau jadikan kunjunganku ini sebagai kunjungan yang terakhir ya Allah. Undanglah saya Allah berkali-kali untuk bisa sampai ke tanah sucimu ini ya Allah. Panjangkan umurku, murahkan rezekiku ya Allah. Mudahkan usahaku agar aku bisa sampai lagi kemari ya Allah. Keluargaku, suamiku, istriku, anakku ya Allah. Kita doa di situ sebelum berpisah dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini adalah wajib-wajib haji yang harus dilakukan seluruh orang yang berhaji. Kemudian itu sudah selesai.